Kisah Abu Jahal, Fir'aunnya orang Arab. Banyak yang menyangka kalau Abu Lahab dan Abu Jahal itu satu orang. Sebenarnya dua orang. Abu Lahab itu paman Nabi Muhammad SAW, sedangkan Abu Jahal tidak ada hubungan darah dengan Nabi. Nama Abu Lahab yang sebenarnya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, sedangkan nama Abu Jahal yang sebenarnya adalah Amr bin Hisham al-Makhruni. Nama mereka sering digandengkan karena kedengkian mereka terhadap Rasulullah dan Islam sama, dan sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Jahal, nama aslinya Amr bin Hisham al-Makhruni. Orang Arab biasa memanggilnya dengan Abu Hakam. Amr bin Hisham diperkirakan lahir pada tahun 570 Masehi, sama dengan tahun kelahiran Rasulullah, atau disebut juga tahun gajah. Amr bin Hisham mati terbunuh dalam perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah atau 624 Masehi. Sedangkan nama Abu Jahal artinya bapak kebodohan. Nama Abu Jahal diberikan kepadanya karena ia tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, dan antara yang benar dan yang batil. Abu Jahal termasuk orang yang divonis masuk neraka jahanam. Dia termasuk orang yang terpandang di kalangan kabilah Quraisy. Dia adalah orang kafir Quraisy yang selalu menghalang-halangi dan memusuhi Nabi Muhammad SAW. Ejekan dan hinaan sering sekali dilontarkan dari mulutnya, menganggap Nabi gila. Sejak sama-sama remaja, Abu Jahal senantiasa mengolok-olok Muhammad. Pernah juga keduanya berkelahi. Abu Jahal kalah dan tergelir lututnya. Dia sangat dendam kepada Muhammad. Abu Jahal pernah melamar Khadijah binti Khuwailid, tetapi Khadijah menolak lamaran tersebut. Beberapa bulan kemudian, Muhammad meminang Khadijah dan langsung diterima. Hati Abu Jahal semakin dengki kepada Muhammad. Abu Jahal membuat lubang di jalan untuk dilewati oleh Nabi Muhammad. Abu Jahal pernah memerintahkan pengikut-pengikutnya untuk membuat sebuah lubang yang dalam. Di dalam lubang tersebut diisi benda-benda tajam seperti kayu yang runcing, kaca, besi baja dan sebagainya. Kemudian lubang itu ditutup untuk menjebak Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal berpura-pura sakit dan memerintahkan pengikutnya supaya memberitahukan kepada Nabi Muhammad untuk menjenguknya. Nabi Muhammad SAW menjelang sampai di rumah Abu Jahal. Nabi SAW mendapat ilham dari Allah tentang kebohongan Abu Jahal, kemudian berhenti dan berpaling untuk kembali ke rumah. Abu Jahal terjatuh ke dalam lubang tersebut dan merasa kesakitan karena menginjak benda-benda tajam yang ada di dalamnya. Abu Jahal menyiksa orang Islam yang lemah. Setelah orang lemah masuk Islam, Abu Jahal memproklamirkan dirinya sebagai preman kota Makkah. Orang-orang du'afa yang masuk Islam semua mendapat penyiksaan pedih dari Abu Jahal. Dia menyiksa Yazir dan istrinya Sumayyah binti Hayyah, ibnu Umar bin Yasir, mendapat siksa sampai syahid di tangan Abu Jahal. Abu Jahal termasuk kelompok yang paling kejam dalam mengolok-olok dan mengagu Nabi Muhammad. Di kalangan kaum Quraisy, musyrik Quraisy, permusuhan yang amat keras terhadap kaum muslimin membuat banyak kaum muslim saat itu menjadi takut dan tak berdaya dan berharap segera diizinkan untuk hijrah ke Madinah. Dia banyak menganiaya dan menyiksa kaum muslim. Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Isra Mi'raj terjadi pada 27 Rajab, tahun ke-12 dari kenabian, atau 2 tahun sebelum Hijriah. Setelah Isra Mi'raj, telah mengajak manusia supaya percaya kepada kisah perjalanan yang menakjubkan itu. Abu Jahal menganggap Nabi gila. "Hai Muhammad, apalagi yang hendak kau katakan ini?" Suara Abu Jahal dengan nada mengejek. "Ada berita penting yang harus aku sampaikan," jawab Nabi tenang. "Apa itu?" "Semalam aku telah Isra ke Baitul Maqdis." "Hahaha, gila kaummu. Kemarilah kalian semua, ada berita penting dari Muhammad." Abu Jahal memanggil
orang-orang kafir Quraisy sambil terbahak-bahak. Dalam waktu singkat, penduduk mengelilingi Nabi. "Ada apa lagi ini?" tanya orang-orang Quraisy kasak-kusuk. "Muhammad selalu membuat ulah yang aneh-aneh," kata kaum kafir Quraisy. Tidak lama kemudian, Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang pertemuannya dengan para nabi. Mereka bahkan melakukan sholat berjamaah. "Kalau kau memang bertemu para nabi, bagaimana penampilan mereka itu?" tanya Abu Jahal dengan berlagak menyelidik. Nabi Isa bertubuh sedang, tidak jangkung dan tidak pendek. Warna kulitnya kemerahan. Kalau Nabi Musa bertubuh kekar dan jangkung, kulitnya agak kehitaman. Sedangkan Nabi Ibrahim lebih mirip aku, kata Rasulullah SAW. Cerita itu bisa saja dikarang. Siapa yang bisa meyakinkan kebenaran omongannya? Orang-orang Quraisy tetap tidak puas. Mereka lupa bahwa sejak kecil sampai dewasa berusia 40 tahun, Rasulullah tidak sekalipun pernah berbohong. "Bagaimana kami bisa percaya pada kata-katamu? Perjalanan yang begitu jauh engkau tempuh dalam waktu semalam saja?" tanya seorang pemuka Quraisy. Banyak orang yang tidak percaya, termasuk Abu Jahal. "Hong, kalau Muhammad bagaimana mungkin dalam satu malam saja kamu bisa ke Baitul Maqdis? Kalau kau benar-benar sampai di sana, coba kau ceritakan apa yang kau lihat dalam perjalanan." Nabi Muhammad bercerita sesuai dengan yang dilihatnya secara akurat. Orang ramai membenarkan kecuali segelintir para munafik dan Abu Jahal. Akhirnya Nabi bercerita lagi mengenai pertemuannya dengan beberapa kafilah yang sedang menuju Mekah. Mereka akan tiba sore ini. Nabi menggambarkan ciri-ciri kafilah tadi dengan jelas. Warna unta yang paling depan beserta bawaannya, dan Nabi memberikan petunjuk arah kepada khalifah yang tersesat. Orang-orang kafir Quraisy segera pergi dan mencari kafilah yang diceritakan Nabi tadi. Ternyata keterangan Nabi benar. Meskipun demikian, kaum kafir yang sesat itu masih tidak mempercayai mujizat yang diterima Rasulullah, tetap tidak mau beriman. Abu Jahal ingin membunuh Rasulullah saat sedang sholat. Para petinggi Quraisy ingin berunding dengan Rasulullah SAW. Tak kalah Rasulullah SAW berlalu. Abu Jahal dengan sombongnya berkata kepada kaum Quraisy, "Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya Muhammad sebenarnya yang telah kalian saksikan hanya ingin mencela agama nenek moyang kita, menuduh kita menyimpang dari kebenaran, serta mencaci tuan-tuan kita. Sungguh, aku berjanji atas nama Allah untuk duduk di dekatnya dengan membawa batu besar yang mampu aku angkat dan aku hempaskan ke atas kepalanya, sedang dia sedang sujud dalam sholatnya. Maka setelah itu, kalian hanya memiliki dua pilihan, menyerahkanku atau melindungiku. Dan setelah itu, silakan Bani Abdi Manaf berbuat apa saja yang mereka mau." Mereka menjawab, Demi Allah, sekali kami tidak akan menyerahkanmu. Lakukan apa yang engkau inginkan." Pagi harinya, Abu Jahal benar-benar mengambil batu besar sebagaimana yang ia katakan. Kemudian duduk sambil menunggu Rasulullah SAW. Tak berapa lama, Rasulullah datang sebagaimana biasa. Lalu beliau melakukan sholat. Sedangkan kaum Quraisy juga sudah datang dan duduk di tempat mereka berkumpul sambil menunggu yang akan dilakukan oleh Abu Jahal. Rasulullah saat sujud, Abu Jahal muncul mengendap-endap dengan batu besar di tangannya. Dia ingin menghantam kepala Nabi agar pecah. Tiba-tiba dia melihat seekor unta raksasa yang ingin menelannya. Abu Jahal ketakutan sambil melepaskan batu dan lari terbirit-birit sampai terkencing-kencing dan terberak-berak dalam celana. Sampai di rumah ia pingsan beberapa saat. Menyaksikan hal seperti itu, para pemuka Quraisy bergegas langsung dan bertanya, "Ada apa denganmu, wahai Abu Jahal?" "Aku telah berdiri menuju ke arahnya untuk melakukan yang telah kukatakan semalam. Namun ketika aku mendekatinya, seakan ada unta jantan yang menghalangiku. Aku belum pernah melihat unta jantan yang lebih menakutkan darinya, baik rupanya, lehernya atau taringnya. Benda itu ingin memangsaku," kata Abu Jahal. Dasar orang jahil, Abu Jahal
belum merasa jera dan terus merongrong Muhammad, dan dia pula yang merancang siasat agar Muhammad dibunuh atau diusir dari Mekah. Ketika Muhammad telah hijrah, Abu Jahal berpesta pora. Dia merasa dirinya sudah menang dan merasa cukup. Allah berfirman tentang Abu Jahal dalam surah 96 Al-Alaq ayat 6-7. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Apabila sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Abu Jahal kafir paling bengis. Di antara sifat menjijikkan yang membuat Abu Jahal layak dinobatkan menjadi musuh bebuyutan dari musuh-musuh yang ada adalah dia orang kafir paling keras kepala, paling menentang, dengki dan kedengkian yang mencapai batas durhaka, kepribadian yang jelek, hati yang membatu, kasar, dengki, memusuhi Islam dan kaum muslimin, menodai Nabi SAW dan keluarganya dari Bani Abdi Manaf. Semenjak Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih mereka sebagai pohon yang baik untuk tumbuh junjungan dan kekasih kita Muhammad SAW. Dari asal mereka dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya untuk mengemban risalahnya. Dan diriwayatkan bahwa Abu Jahal, semoga dilaknat Allah, pernah berkata mengenai Nabi, "Demi Allah, sungguhnya aku tahu bahwa dia Nabi. Akan tetapi sejak kapan kita tunduk mengikuti Bani Manaf?" Surah 96 Al-Alaq ayat 18. Sanad'u Zabaniyah. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ayat-ayat yang diturunkan berkenaan dengan Abu Jahal sebanyak 84 ayat. Ayat-ayat ini merupakan peringatan dan ancaman bagi Abu Jahal berupa neraka, ialah seburuk-buruknya tempat kembali. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Walau demikian, Abu Jahal tidak ada sadarnya. Dalam kesepakatan Darun Nadwah, Abu Jahal mewakili kabilah Bani Mazum. Sedang ini merupakan terhadap keputusan keji untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Usulan keji ini berasal dari penjahat kelas kakap Mekah, yaitu bernama Abu Jahal, dengan usulan bahwa setiap kabilah harus memilih seorang pemuda yang gagah dan bernasab baik sebagai perantara. Kemudian masing-masing diberikannya pedang yang tajam. Lalu mereka arahkan untuk menebas secara serentak, seakan menebas satu orang, untuk kemudian membunuhnya. Dengan begitu, dia akan terbebas dari ancamannya. Berarti darah yang ditumpah itu oleh semua kabilah. Nah, kalau keputusan itu akan dilaksanakan, turunlah malaikat Jibril untuk memberitahukan perihal persekongkolan kaum Quraisy. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW berhijrah meninggalkan Mekah. Abu Jahal dengan penuh keangkuhan dan kesombongan yakin betul akan berhasil membunuh Nabi secara berkata pada rekannya, "Jika ada yang tidak melakukannya, maka dia akan menyembelih kalian." Sekalipun persiapan yang dilakukan orang Quraisy untuk melaksanakan rencana keji sedemikian rapinya, namun mereka mengalami kegagalan. Menganiaya wanita yang sedang hamil besar. Abu Jahal juga pernah menampar dengan keras wanita yang sedang hamil besar. Wanita yang pemberani itu adalah Asma binti Abu Bakar. Ketika mengetahui bahwa Muhammad SAW dan Abu Bakar telah pergi meninggalkan Mekah, maka seluruh kafir Quraisy menjadi berang dan berusaha mencari di mana-mana. Tak terkecuali Abu Jahal yang langsung mendatangi rumah Abu Bakar. Dan di rumah itu Abu Jahal bertemu dengan Asma. Berkatalah Abu Jahal dengan suara membentak, "Di mana Muhammad dan ayahmu?" "Mengapa kau bertanya kepadaku?" balas Asma dengan suara tak kalah keras. Ia sama sekali tidak menunjukkan ketakutan atau gentar menghadapi Jahal yang bengis itu. Padahal satu dia sedang hamil besar. Sejak kapan seorang laki-laki Arab memberitahu kepada anaknya
kemana ia pergi? Bukankah Abu Bakar biasa berdagang ke banyak tempat tanpa memberitahuku? Dengar jawaban itu, Abu Jahal naik pitam. Di mana Muhammad dan ayahmu sekarang? Bukankah aku sudah jawab bahwa Abu Bakar bisa pergi kemana saja? Apalagi Muhammad yang bukan ayahku. Jawab Asma membuat Abu Jahal tak tahan lagi. Plak! Pukulan keras menderat di kepala Asma binti Abu Bakar. Darah mengalir dari kepala wanita mulia itu. Anting-antingnya lepas. Asma mengadu entah bagaimana rasa sakit seorang wanita hamil yang menderita seperti itu. Tetapi dia berhasil menjaga sebuah rahasia besar, menjaga amanah, menjaga keselamatan Rasulullah dan keberlangsungan dakwah. Tak sepatah kata pun keluar dari mulut Asma terkait keberadaan Rasulullah dan Abu Bakar. Gagal mengorek keterangan, Abu Jahal pun pergi dengan kemarahan yang tak kunjung reda. Dan sejarah mencatat sebagai seorang yang hina, sebab sebagai seorang Arab belum pernah ada yang memukul kepala seorang wanita merdeka. Tapi kali ini Abu Jahal menghinakan dirinya sendiri. Dua bocah cilik dalam matinya Abu Jahal dalam perang Badar. Perang Badar adalah perang pertama kali yang dialami kaum muslimin. Saat itu pasukan muslim berjumlah 313 orang dengan perlengkapan seadanya. Pasukan Quraisy berjumlah 1000 orang dengan peralatan lengkap. Di perang Badar, pasukan Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal dan Ikrimah menjadi tangan kanan ayahnya. Sebelum perang dimulai, Abu Jahal telah bersumpah dengan nama Lata dan Uzza untuk tidak pulang hingga ia mengalahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika Abu Jahal berhasil mengalahkan Rasulullah SAW, ia akan membawa pasukannya untuk singgah di Badar selama 3 hari sambil berpesta ria, sambil meminum khamar dan mendengarkan lagu dari biduan. Abdurrahman bin Auf menceritakan, ketika sedang berdiri dalam barisan perang Badar, dia melihat di sebelah kanan dan kiri ada anak-anak kecil. Terlintas dalam pikiran Abdurrahman, sebenarnya yang ada di sana istrinya itu adalah orang dewasa dan kuat, tentu lebih baik, sebab dapat membantu jika diperlukan. Dua anak tersebut bernama Muaz bin Ammar al-Jamuh dan Muawis bin Afrah. Namun kenyataannya, dua anak kecil lah yang di sampingnya. Bagaimana mungkin mereka dapat membantunya? Saya sedang berpikir demikian, seorang anak memegang tangannya dan bertanya, "Paman, kenalkah Paman dengan Abu Jahal?" Jawab Abdurrahman, "Ya, aku mengenalnya." "Mau apa kalian mendengannya?" Anak kecil itu berkata, "Aku mendengar dia selalu mencaci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, jika aku melihatnya tentu aku akan membiarkannya. Dia akan mati atau aku yang mati." Kemudian yang satunya berkata, "Aku mendengar bahwa tidak ada orang yang dapat membunuh Abu Jahal. Jadi jaga dengan sangat ketat. Tapi dalam pikiranku, akulah yang akan membunuhnya." Kedua anak itu berjalan kaki, sedangkan Abu Jahal mengendarai kuda. Abdurrahman sangat kaget dengan perkataan kedua anak kecil itu. Kebetulan ketika itu Abdurrahman melihat Abu Jahal sedang berkeliling. Dia berkata kepada kedua anak itu, "Lihat, orang yang kalian tanyakan sedang berjalan." Mendengar ucapan Abdurrahman, kedua anak itu langsung mengenduskan pedangnya dan lari mendekati Abu Jahal. Karena sulit menyerang Abu Jahal secara langsung, maka seorang anak itu menyerang kaki kuda yang ditungganginya, dan yang lain menyerang kaki Abu Jahal. Dengan serangan itu, kuda maupun penunggangnya terjatuh. Kedua sahabat kecil meninggalkan Abu Jahal dalam keadaan menggelepar dan tidak dapat berdiri. Kemudian, dari salah satu anak tersebut, Muaz bin Amru yang bernama Muawis bin Afrah datang dan semakin melukai Abu Jahal karena khawatir dia akan bangun dan melarikan diri. Saat itu Abu Jahal belum terbunuh. Lalu datanglah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang langsung memenggal kepalanya. Abu Jahal terbunuh secara hina, dan Ikrimah bin Abu Jahal melihat ayahnya terbunuh dengan mata kepalanya sendiri sambil terdengar rintihan ajal yang sedang menjemput Abu Jahal laknatullah.
Muaz bin Radhiyallahu anhu, salah satu dari anak itu berkata, ketika memotong kakinya, Ikrimah bin Abu Jahal sedang bersama ayahnya. Dia menyerang pundakku sehingga tanganku terputus, hanya tersisa sedikit kulit menempel ke badan. Ku letakkan tanganku di punggung dan selama sehari penuh aku berjuang dengan satu tangan saja. Ketika tangan itu mulai terasa mengganggu gerakanku, maka ku injak tangan itu dengan kaki, lalu ku tarik keras sehingga terputus dan ku buang potongan tangan itu. Khamis. Inilah semangat jihad para sahabat, meski Muaz bin Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu dan Muaz bin Afrah radhiyallahu anhu masih terbilang anak-anak. Mereka begitu berani dalam melawan Abu Jahal yang terkenal sebagai salah satu pembesar orang-orang kafir Quraisy. Jika cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala telah mendarah daging, apapun akan ringan dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.